Judul firman Tuhan pagi hari ini, salib membangun hubungan. Tadi kita sudah nyanyi lagu, karena salibmu ku hidup. Kalau nggak ada salib kita semua mati. Karena salibmu ku menang. Pagi hari ini saudara adalah orang-orang yang menang? Amin itu ya apa tidak? Haleluya. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau naik kendaraan, begitu kita lihat di depan ada motor gambar salib, pasti orang Kristen yang punya. Betul apa benar? Kalau kita lihat ada mobil stiker salib, pasti orang Kristen yang punya. Betul apa benar? Kalau kita lagi jalan cari alamat terus ada lihat, ada salib rumahnya, pasti orang Kristen. Nah, pagi ini saya mau ingatkan kembali, ada yang mungkin kita sudah tahu tapi lupa. Ada juga yang belum tahu bahwa salib itu berbicara tentang membangun hubungan. Ya. Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara yang kekasih, kita mau belajar yang pertama, salib itu membangun hubungan antara manusia dengan Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah itu rusak karena dosa. Akibat dosa, saya ambil contoh yang pertama, Alkitab membuktikan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Akibat dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat 23. Allah mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu bicara apa sih? Bicara hadirat Allah. Tanpa batas manusia bisa ketemu dengan Allah. Tetapi setelah Allah mengusir manusia dari Taman Eden, Alkitab menulis roh Allah masih menyertai manusia. Tetapi hubungan Allah dengan manusia tidak sebebas, tidak seharmonis ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Buktinya apa? Untuk Adam dan Hawa dan keturunannya bisa menemui Allah, mereka harus menyembelih binatang. Dan mereka tahu apakah Allah menerima korbannya, apakah Allah berkenan atau tidak ketika mereka mempersembahkan korban. Makanya Kain lihat, waduh persembahanku kok tidak diterima. Waduh kok persembahan adikku diterima. Jadi perkenanan Allah atas mereka dinilai dari persembahan itu. Tapi di Taman Eden kan gak ada persembahan-persembahan. Mereka dengar Allah datang, mereka bisa kumpul, mereka bisa ngobrol. Tetapi karena dosa, mereka diusir keluar. Bisa berhubungan dengan Allah? Bisa. Tetapi tidak seharmonis ketika mereka ada di Taman Eden. Amin ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika Allah menjadikan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan Allah, manusia hidup kekal selama-lamanya. Saya mau tanya, kalau Adam dan Hawa tidak makan buah terlarang, ada kematian atau tidak? Artinya Adam dan Hawa dengan tubuh daging seperti saya dan saudara, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan berfirman, Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal. Tadinya Allah mau tinggal dengan manusia dalam persekutuan hubungan yang harmonis selama-lamanya. Tetapi karena manusia semakin jahat, Allah bilang manusia itu 120 tahun saja.
Habis itu udah hilang dia. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Akibat dosa hubungan manusia yang harmonis di Taman Eden itu rusak. Yang kedua, salib itu membangun hubungan antar manusia dengan sesama yang rusak karena dosa. Ada Alkitab menulis yang pertama yang dirusak hubungan antar sesama dimulai dari suami istri berantem saling menyalahkan. Siapa yang punya suami yang punya istri gak pernah berantem? Angkat tangan. Kejadian 3 ayat 9 sampai 13 panjang, tetapi kesimpulannya begini. Adam berkata menjawab kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hawa gak mau kalah dengar itu, bela diri juga. Bukan aku Tuhan, gara-gara ular nawarin aku. Sekarang saya mau tanya, misalnya saudara tidak suka durian, bau pun mau muntah. Terus saya datang kepada saudara kasih saudara durian. Saudara terima di tangan saudara. Saudara yang tidak suka durian, apakah durian itu akan saudara makan? Artinya walaupun Hawa kasih kepada Adam, Adam punya hak kebebasan untuk menentukan ini mau masuk mulutku atau tidak. Tetapi poin yang dari ayat ini kan Adam menyalahkan Hawa. Jadi hubungan rusak yang pertama tuh dimulai dari rumah tangga, dari keluarga. Suami menyalahkan istri, istri kagak mau kalah nyalahin ular. Kenapa? Hubungan yang harmonis Adam dengan Hawa jadi rusak. Karena hubungan Adam dengan Allah sudah rusak. Dia gak berani ketemu Allah, dia sembunyi. Dan dia membela diri. Yang kedua, hubungan kakak beradik itu rusak. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi kakak adik, nih Chandra kalau anak mau berantem-berantem pukul-pukulan, itu udah dari zaman Bahela tuh sudah ada. Si Kain pukul adiknya terus bunuh dia. Kenapa bisa terjadi? Karena dosa merusak hubungan suami istri, merusak hubungan kakak beradik. Dan kalau saudara baca di Kejadian 6 selanjutnya, bukan hanya di konflik di dalam keluarga, bahkan di antar sesamanya. Orang mementingkan diri sendiri, yang penting saya tidak peduli dengan yang lain. Sehingga puncaknya Kejadian 6, Allah menyesal telah menjadikan manusia. Karena hubungan manusia dengan sesama hancur lebur ambiar. Semua punya keegoisan, semua mau menang sendiri, semua mau membenarkan diri sendiri. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kesimpulannya begini, waktu Allah menjadikan manusia, Allah mau antara Allah pencipta dengan manusia ciptaan itu ada hubungan yang harmonis. Selamat pagi, apa kabar? Gimana hari ini, kan enak ya. Dan yang kedua yang Allah inginkan, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu punya hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Suami istri, kakak beradik, dengan teman, dengan tetangga, dengan semua orang. Kenapa? Karena itu bikin saudara bahagia. Coba suami istri kalau baik-baik bahagia nggak mau berangkat kerja? Bahagia. Coba habis berantem terus berangkat kerja, bahagia nggak?
Orang-orang sekitar kita tuh membawa kita bahagia. Tapi yang menyempurnakan kebahagiaan kita tuh cuma Tuhan. Saya tadi malam dalam perenungan, bukan tadi malam, Jumat malam waktu saya ulang tahun, malamnya perenungan, saya cuma satu kata ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sampai titik ini saya melihat hidup saya sempurna. Saya lihat kesempurnaan dari mana? Saya bayangkan, terima kasih Tuhan saya punya anak-anak. Ya saya marahin ngomel, tapi saya senang ketika mereka telepon, ketika mereka akan pulang. Saya senang ketika saya ada di sekolah, saya dengan anak-anak, dengan guru-guru. Saya senang ketika ada dengan jemaat, saya bersama-sama ibadah, ngobrol. Saya senang ketika saya pergi arisan dengan ibu-ibu, dengan beda agama, beda suku, bisa ketawa-ketawa, ngerujak bersama. Kenapa saya bilang hidup saya sempurna? Karena ketika saya ada di sekolah, saya nyaman. Ketika saya ada di rumah, saya punya keluarga dan saya nyaman. Ketika saya tetangga-tangga, saya nyaman. Itu bikin saya bahagia. Kalau saudara bahagia itu hidupmu tanda kutip sempurna. Yang menyempurnakan Tuhan. Tetapi itu dimulai dari mana saudara memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Kamu mau bahagia, kamu mau sukacita, kamu mau menderita. Itu pilihan kamu sendiri. Karena itu dari dalam akan keluar. Itu sudah alami natural Tuhan titipkan. Jadi bagian Allah dalam memulihkan hubungan cuma satu, lewat salib. Ya, hubungan antara Allah dengan manusia yang terpisah karena dosa, itu ada jurang yang memisahkan Allah di depan, tapi kita nggak bisa menghampiri Allah. Alkitab menulis tadi Yesaya, Allah menutup telinga, Allah memalingkan wajah. Kenapa? Karena dosa memisahkan. Tetapi ketika ada salib, salib itu menyatukan, menghubungkan kembali. Jurang yang memisahkan, kita bisa lewati jurang itu. Kita bisa datang kepada Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Karena ada salib. Sehingga Allah menerima kita bukan karena keberadaan kita baik. Tetapi karena salib itu yang sudah menyelesaikan masalah dosa kita. Amin. Dan seharusnya kalau saudara bilang Kristen bukan sekedar pakai kalung salib. Kalau saudara bilang saudara Kristen, seharusnya saudara belajar punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Itu kekristenan yang sejati. Itu karya salib sampai di dalam hidupmu. Itu makna salib saudara pahami dan saudara implikasikan dalam hidup. Bukan sekedar beli salib taruh di rumah. Bukan sekedar taruh salib di gereja. Tetapi makna salib itu hubunganku dengan Allah yang terpisah karena dosa sekarang dipulihkan, dibaharui, bisa dibangun kembali. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Amin. Pertanyaan saya, Yesus sudah mati di kayu salib. Kita jadi imamat yang rajani. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen sudah punya hubungan yang harmonis dengan Allah? Gak usahlah semua orang Kristen. Saudara yang hadir pagi hari ini sudah punya hubungan yang harmonis dengan Allah? Menurut saudara, saudara udah punya hubungan harmonis dengan Allah belum? Dari mana saudara ukur belum atau sudah tuh dari mana? Indikatornya tuh apa saudara ngukurnya? Allah itu enggak kelihatan. Dari mana kita bisa ngukur bahwa kita sudah punya hubungan yang harmonis dengan Allah? Cuman satu. Lihat cara kamu memperlakukan sesamamu. Alkitab bilang surat Yohanes, Allah tidak kelihatan. Kalau kamu bilang mengasihi Allah tetapi membenci sesamamu, itu omong kosong. Itu munafik. Jadi seberapa saudara punya hubungan harmonis dengan Allah, lihat hatimu. Ketika saya ketemu dia tandukku keluar, berarti hubunganmu dengan Allah belum harmonis. Kamu belum bisa memaafkan orang, kamu masih ada iri hati ketika lihat orang lebih baik. Ketika ada orang menyinggung perasaanmu, kamu masih gosipin dia, bagi-bagi cerita.
artinya kamu belum punya hubungan harmonis dengan Allah. Mengerti? Jadi ukurannya di situ. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Itu bisa dinilai seberapa kita punya keharmonisan hubungan dengan Allah. Dan saya mau katakan, orang yang masih ada iri hati, orang yang masih ada kebencian, orang yang masih ada kepahitan dan tidak mau melepaskan pengampunan, dia menghina salib Kristus. Boleh beragama Kristen, tapi dia tidak menerima kasih karunia Allah. Dia tidak menghargai pengorbanan Yesus di sana. Kenapa? Karena Yesus mati cuma tujuannya supaya kita dipulihkan hubungan kok. Jadi ketika saudara bilang beragama Kristen datang ke gereja, tetapi kamu menyimpan kesalahan, gak mau mengampuni, karya salib dibatalkan loh dalam hidup saudara. Makanya kan di doa Bapa kami ada kan di pasal di Matius itu, kalau kamu tidak mengampuni dosa, dosamu tidak diampuni. Biar Yesus sudah mati 2000 tahun lalu untuk semua dosa manusia. Tetapi ketika kamu simpan kebencian, ketika kamu punya iri hati, ketika kamu punya kepahitan, pengorbanan Yesus untuk pribadimu dihapus, dibatalkan. Ada ayat lain kan? Hai suami-suami, kalau kamu mau berdoa, bereskan dulu hubunganmu dengan istri, dengan sesamamu. Supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Amin. Kenapa? Karena Allah tidak kelihatan. Mulut bisa ngomong, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu. Karena Allah tidak kelihatan. Makanya Allah bilang, buktikan kasihmu kepadaku lewat sesamaku. Lewat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nah, orang yang berdosa itu, yang dia lihat itu selalu kesalahan orang. Wah ini salah ini, wah ini salahnya ini. Semua dilihat. Tetapi ketika saudara punya hubungan baik dengan Allah, arah fokus pandang saudara tuh berubah. Bukan kepada kesalahan orang. Tapi saudara akan melihat diri saudara. Kesalahan. Dan saudara tahu waktu berbenah dengan umurku yang terbatas terlalu singkat. Jadi gak ada waktu gosipin orang, kepoin orang, urus masalah orang. Kenapa? Karena urus diri sendiri yang begitu banyak orang. Ini belum tentu terkejar dengan umur hidupku ini. Ya kalau aku bisa sampai 80. Orang tuh akan berbenah. Dan ketika orang ngerti kasih karunia Allah. Tuhan siapakah aku? Aduh aku bikin dosa ini. Tapi Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap sayang. Dan ngerti benar-benar pengampunan kasih karunia Tuhan. Dia akan mudah melepaskan pengampunan kepada sesama. Kenapa saudara berat mengampuni orang? Karena saudara itu belum ada waktu sendiri. Belum benar-benar menghayati. Belum benar-benar mengalami di hati lawatan zaman Tuhan. Yang buat ini rohanimu, mata rohanimu terbuka. Melihat siapa keberadaan dirimu yang berdosa. Dan betapa besar pengampunan Allah yang saudara sudah terima. Belum sampai situ. Tapi kalau saudara sudah sampai situ. Saudara gak akan punya permintaan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwaku. Jiwaku aja Tuhan selamatkan. Makan minum gak usah urusan Tuhan. Saudara kerja yang baik Tuhan pasti buka jalan. Gak usah ngerepotin Tuhan. Kenapa? Karena yang kekekalan ini udah diselamatkan. Amin saudara. Makanya banyak waktu. Kenapa selalu saya bilang ambillah waktu 1 jam saudara duduk diam. Bu pendeta saya 5 menit sudah bingung mau ngomong apa. Nggak usah ngomong apa-apa. Belajar latih telingamu mendengar suara Roh Kudus. Kalau kamu percaya Roh Kudus di dalam kamu. Hanya orang yang sudah melatih di kesendirian mendengar suara Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan. Makanya Paulus bilang berdoa jangan jemu-jemu, berdoa senantiasa. Artinya selagi matamu melek berdoa, punya hubungan dengan Tuhan. Nah orang tidak mungkin di kerjaan, di jalan punya hubungan dengan Tuhan kalau tidak pernah dibiasakan setiap hari 1 jam duduk diam di hadirat Tuhan. Itu harus dilatih.
Jadi istrimu ngomel, kamu bisa dengar suara Roh Kudus. Udah sabarlah, lagi bulan purnama. Ketika suamimu begini, udah sabarlah. Kita bisa dengar suara Roh Kudus mengalahkan suara istri yang cerewet, mengalahkan suara suami, melawan gosip-gosip tetangga. Kenapa? Karena kita melatih. Dan untuk melatih suara Roh Kudus itu cuma satu. Banyak duduk diam di hadirat Tuhan. Nah, itu bagian Allah salib. Bagian kita manusia apa? Ada dua. Untuk memulihkan hubungan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hubungan dengan sesama, Alkitab menulis di ayat lain, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jangan kita berantem dengan A, wajar kok aku berantem sama dia, satu jagat raya juga paham semua pernah musuhan sama dia. Jangan. Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan semua orang. Mau dia biang kerok, mau dia dimusuhin seluruh jagat raya, tetapi kalau kita ngerti kebenaran, artinya begini, kalau orang sudah jahat banyak masalah, jangan kita ikut-ikut gitu loh, mengerti enggak? Oh iya memang wajar, enggak. Kita harus jadi orang yang membawa damai, kan segala sesuatu tergantung kita. Tembok sekalipun enggak bergerak, kalau jadi musuh kita bisa, kita bilang itu musuh kita. Tapi mau orang sejahat apapun, kalau kita bilang enggak aku mau berdamai dengan dia, itu pilihan kita. Jadinya saudara kalau damai, gak ada kepahitan, gak ada iri, gak ada benci. Semua orang saudara memperlakukan dengan tulus hati. Saudara bahagia, mau ke pasar banyak yang nyapa. Bahkan 2.000, udah 1.000 aja. Mau parkir, gak usah parkir, pergi-pergi aja. Dari mana itu? Itu hal-hal sederhana. Ketemu dengan keluarga besar, dia datang ya, ayo dibungkusin. Ada arisan, bungkusin. Ada ibadah rumah tangga, kan gak semua saudara dapat bungkus. Yang bungkus siapa? Ya yang hubungannya baik, bungkusin. Jadi ketika saudara punya hubungan baik dengan semua, saudara dimanapun aman nyaman. Yang nolong pun gak segan-segan, betul gak saudara? Coba kita sama teman baik, bukan cuma duit loh. Nyawa kita berani pertaruhkan kalau itu teman baik kita. Betul gak saudara? Tapi kalau orang itu kita baru dengar namanya udah keluar tandu kita. Itu sampah di belakang pun kita gak rela kasih ke dia. Artinya apa? Kita yang menentukan. Jadi yang saudara bahagia atau tidak, itu saudara yang menentukan. Bukan soal ini mulutnya ember, ini provokator, ini bukan itu. Kamu yang menentukan. Kejarlah, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Masalahnya yang duluan ini, yang di atas 1 Petrus 1, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita hidup dalam kekudusan, kesucian hidup, kita baru bisa mengejar perdamaian dengan sesama. Saya kasih tahu satu solusi. Saudara ada yang masalah keuangan pagi ini? Ada yang masalah rumah tangga? Ada yang masalah kesehatan? Ada yang masalah pekerjaan, masalah semua-semua. Solusinya cuma satu. Mau tahu? Solusi apapun masalah hidupmu cuma satu solusi. Hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Saudara masalah keuangan, hidup aja dalam kesucian kekudusan. Saudara ada masalah dengan kesehatan, hidup aja dalam kesucian dan kekudusan. Saudara ada masalah di pekerjaan, hiduplah dalam kesucian kekudusan. Ada orang yang memfitnah saudara, merugikan saudara, saudara hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Kenapa? Karena ketika saudara hidup dalam kesucian dan kekudusan, kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya saudara menjalin hubungan dengan Bapa di sorga. Hubungan kita dengan Allah baik. Ketika kita punya hubungan dengan Allah baik, kita bisa memanggil dia Bapa. Dan dia mengakui kita sebagai anak. Artinya, apapun masalah kita, itu tanggung jawab Bapa kita.
Apapun kebutuhan kita itu pasti dicukupi oleh Bapa kita. Amin. Paham sampai sini? Cuman itu solusi. Aduh aku punya masalah ekonomi, duit nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi ketika kamu hidup dalam kekudusan, kesucian, taat, mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, semua beres masalah hidup. Masalah tetap ada, tetapi cara kamu memandang masalah itu berbeda. Dan hatimu akan tetap ada damai sejahtera. Dan ketika orang menjaga kekudusan, kesucian hidup, baru dia bisa berhubungan baik dengan sesama. Ini ada, ya cuma ngomong begitulah. Kalau dulu sih aku udah tersinggung, sekarang enggak lah, kan cuma bercanda. Ketika ada orang yang datang, kamu udah tahu dia begini, aduh dia begini. Dalam hati, ya orang ini temen sih, tapi ini orang lagi sakit. Ya udahlah, aku yang lebih dewasa. Kalau perlu ingatin, jangan dong kita kan teman. Jadinya enak. Mengerti enggak saudara? Kita enggak bisa merubah orang, tapi kita bisa menjaga hati kita. Dari mana kita bisa punya kekuatan menjaga hati kita untuk bisa menerima kekurangan orang? Ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita menjaga kesucian hidup, kekudusan, terhubung dengan Allah, aman semuanya. Orang kan carinya solusi di sini, kalau udah beres kerjaan, baru aku mau cari Tuhan. Kalau aku udah sehat, baru aku mau cari Tuhan. Kalau udah gak berantem suami istri, baru aku mau cari Tuhan. Itu salah. Masalahku gak akan pernah selesai. Tapi ketika aku mencari Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak Allah. Aku mau menjaga kesucian. Kerjaanmu ada masalah, bisa dilewati. Rumah tanggamu ada masalah, bisa dilewati. Dengan tetangga masalah, bisa dilewati. Pilih yang mana? Amin. Salib memulihkan hubungan. Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu diringkas dalam satu kata, yaitu mengasihi. Orang yang hubungannya baik dengan Allah, orang yang hubungannya baik dengan sesama akan dibuktikan dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu apa? Hidup kudus. Jadi mengasihi Allah itu bukan di gereja, aku mengasihimu Tuhan, bukan. Kagak usah ngomong aku mengasihimu Tuhan, tetapi buktikan lewat hidupmu yang menjaga kekudusan, kesucian. Itu bukti kamu mengasihi Allah. Hidupmu setiap hari menjaga kekudusan, melakukan kehendak Allah, ngerti firman dilakukan, jangan ditunda. Itu menyenangkan hati Bapa. Itu membuktikan kita mengasihi Allah, gak usah ngomong. Allah tahu, oh ini anakku, dia berhak menerima perlindunganku. Masalahnya dia, masalahku. Orang ganggu dia, berurusan dengan aku. Kan enak. Amin saudara. Dan yang kedua, hubungan yang baik dengan Allah itu akan diimplikasikan, dibuktikan dalam hubungan baik dengan sesama. Yaitu dengan jalan menerima perbedaan. Kita semua ini berbeda saudara, kita unik. Nah maunya kita kan jadi jemaat Karmel semua jadi sama. Enggak. Justru Alkitab Amsal bilang besi menajamkan besi. Setiap kita bertemu namanya berbeda, itu ada persoalan. Tetapi ada ilmu, ada teori. Ketika persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik, itu kunci mempererat hubungan. Jadi jangan ada masalah, udah pindahlah, aduh keluarlah dari kerjaan, cari dimanapun selama saudara gak menyelesaikan masalah, saudara akan ketemu masalah yang sama. Tapi ketika ada masalah kerjaan, gini ya solusi, udah ya, baik ya, damai ya, saudara akan lebih erat hubungan dengan teman kerja. Suami istri juga begitu, tambah sayang tuh dari mana? Kebanyakan berantem tuh tambah sayang nanti. Amin. Mengasihi Allah artinya menjadi satu dengan Allah, menjadi seperti itu. Jadi salib itu memperbaiki hubungan. Hubungan kita dengan Allah dibuktikan satu. Kita mau mengasihi Allah. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Seperti apa hidup yang mengasihi Bapa di sorga. Yang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Seperti yang Yesus peragakan 2000 tahun lalu. Jadi bukti hidup kita, hubungan kita dengan Bapa sudah harmonis ketika kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa. Mengasihi itu apa? Ya menjaga kesucian, kekudusan. Bagaimana caranya? Hari ini dengar firman pengampunan, ya pulang belajar membersihkan hati.
Minggu depan dengar memberi, ya belajar memberi. Sederhana, step by step hidup kita, perjuangan. Mengasihi Tuhan itu langkah demi langkah. Gak langsung simsalabim. Tapi begitu kita melihat, waduh dulu aku kalau orang ngomong tersinggung, marah. Sekarang orang sudah buang ludah, saya tetap tersenyum aja. Duh terima kasih Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang baru. Tapi aku juga belajar terus berubah. Kita akan menikmati perubahan hidup kita. Dan kita akan jadi orang yang bahagia. Amin. Yang kedua, 1, 2, 3. Mengasihi sesama artinya menjadi satu dengan sesama. Bukan menjadi sama. Artinya bineka tunggal ika. Kita tetap yang satu ngomong dulu baru mikir. Yang satu mikir gak jalan-jalan. Tapi kita jadi keluarga Karmel yang saling melengkapi. Amin. Waduh kalau ada dia heboh lo rame. Bukan aduh kalau ada dia aku gak ikut. Wah, aduh kalau ada dia wah hancur dah semuanya. Jangan. Waduh kok dia gak datang ya. Waduh kalau ada dia semua jadi kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang itu saling melengkapi. Membuat persekutuan kita jadi sempurna. Jadi teman gereja memberikan kebahagiaan. Tapi yang menyempurnakan kebahagiaan itu karena kita sudah punya hubungan harmonis dengan Allah. Amin. Saudara mau jadi orang bahagia? Senyum dulu keluarkan. Oke. Hargai salib. Salib itu terjadi supaya hubungan kita dengan Bapa tuh dipulihkan. Gak jaminan saudara lahir Kristen. Rajin ke gereja gak jaminan. Tetapi ketika saudara menjaga kesucian, kekudusan hidup, dengar firman, lakukan. Ngerti firman, lakukan. Jatuh, bangkit lagi. Berbuat salah, bertobat, terus berbenah-berbenah. Sampai titik saudara punya hubungan dengan Allah Bapa. Nggak ada yang menghalangi. Allah nggak tutup telinga, Allah nggak memalingkan wajah. Tetapi Allah bertanya, di mana kamu anakku? Itu kalau hubungan kita harmonis. Dan ketika hubungan kita harmonis dengan Allah Bapa kita akan menerima setiap kekurangan sesama kita. Ya udahlah cuma begitu. Satu waktu kan seperti orang naik di halte bus. Kalau dia nggak turun kita yang turun. Artinya apa? Udahlah cuman kesalahan begitu. Udahlah diampunilah nggak perlu. Kalau bergosip ya udahlah beginilah. Pokoknya saling mengingatkan, saling menguatkan sampai kita disempurnakan. Supaya hubungan kita baik semua. Kan enak ya, waduh aku rindu loh ketemu teman-teman di gereja. Kenapa? Karena itu membawa kebahagiaan buat saudara. Tapi coba ada orang yang saudara simpan, dendam. Karena dulu dia ngomong tersinggung, jadwal ibadah, aduh kok berat mau ke gereja ya. Saudara lebih memilih sinetron, lebih memilih drama Korea. Ini drakor, pengalaman-pengalaman. Amin. Ya bertobat ya, mumpung masih ada waktu. Bertobat, amin. Mari kita bangkit berdiri.